Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil latihan 2 MotoGP Mandalika 2024, Enea Bastianini tercepat, Marc Marquez P7. Enea Bastianini tampil sebagai yang tercepat di sirkuit internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB, Indonesia. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mencatatkan waktu satu putaran terbaik 1 menit 29,630 detik. Bastianini mengungguli Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Sementara, Marc Marquez finish di urutan 7. Jalannya latihan. Sesi ini merupakan penentu 10 pembalap teratas yang langsung ke babak 2 kualifikasi Q2. Sisanya harus melalui babak pertama kualifikasi Q1, dan 2 pembalap teratas akan lolos ke sesi berikutnya pada Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 pagi WIB. Setelah 10 menit berjalan, Franco Morbidelli membukukan waktu tercepat dengan waktu 1 menit 90,935 detik. Ia unggul 0,427 detik atas rekan setimnya di Pramac Ducati, Jorge Martin. Di sisi lain, Marquez yang sedang tancap gas nyaris terjatuh saat menikung. Akan tetapi, ia bisa menyeimbangkan motornya lagi meski terpaksa melebar keluar trek. Namun selepas itu, sang pembalap bisa melakukan time attack untuk naik ke urutan keempat dengan jarak 0,521 detik dari Morbidelli. Pembalap asal Italia itu masih belum terkalahkan hingga 20 menit sesi berjalan dengan mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 30,673 detik. Martin berada di belakangnya dengan jarak 0,253 detik. Sedangkan The Baby Alien masih berada di urutan ke-6 di belakang Marco Bezzecchi, Enea Bastianini dan Jack Miller. Lalu, sang juara bertahan, Francisco Bagnaia, belum menunjukkan kecepatan yang baik dan tertahan di posisi 14 dengan selisih 1,111 detik dari Morbidelli. Akan tetapi, Marquez akhirnya berhasil melangkahi di tempat teratas dengan waktu 1 menit 30,590 detik saat latihan tersisa 35 menit lagi. Ia lebih cepat 0,083 detik itu dari rider Pramac Ducati itu. Beberapa menit kemudian, Pedro Acosta mengalahkan waktu Marquez dengan lebih cepat 0,066 detik dari bintang Gresini Racing itu. Rider Red Bull gas-gas itu pun terus berada di tempat teratas hingga memasuki 20 menit terakhir sesi latihan dengan keunggulan 0,004 detik dari Bezzecchi. Memasuki menit-menit terakhir, Martin menghasilkan lap tercepat. Namun kemudian Bastianini mengalahkannya dengan waktu 1 menit 29,630 detik. Sementara Marquez dan Bagnaia masing-masing berada di urutan ke-6 dan ke-11. Bastianini pun tak terkalahkan lagi hingga sesi berakhir. Ia mengasapi duo Pramac Ducati, Jorge Martin dan Franco Morbidelli. Berikut hasil latihan MotoGP Mandalika 2024. Bos Ducati keluarkan peringatan, Marquez masih bisa juara MotoGP 2024. Pembalap prima Pramac Racing, Jorge Martin dan rider andalan Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia pada MotoGP 2024 ini. Tapi jangan lupakan 2 rider Ducati lainnya, Marc Marquez Gresini Racing, dan Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Sisa MotoGP masih cukup panjang dan poin maksimal yang dapat diperebutkan masih banyak. Keempat pembalap ini masih memiliki peluang untuk menjadi kampiun 2024. Yang terbaik, karena dia akan menjadi yang tercepat, kata manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi dalam berita Motosan.es. Masih banyak hal yang bisa terjadi, serunya lebih lanjut. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia punya peluang bagus untuk menang, tapi saya tidak akan mengesampingkan Marc Marquez atau Enea Bastianini keluar dari permainan, harapannya. Apa yang ditunjukkan Pecco 2 tahun lalu, merebut 91 poin dari Fabio Quartararo, juga bisa terjadi kini, dengan Marquez tertinggal 53 poin dan Bastianini tertunggal 62 poin. Terlebih lagi karena ada 4 dari mereka, sambung Tardozzi. Dalam pertarungan 1 lawan 1, lebih sulit untuk menang dan kehilangan banyak poin dalam satu balapan. Tapi dalam pertarungan terbuka seperti itu semuanya bisa berubah dalam beberapa balapan. MotoGP Mandalika 2024, Francisco Bagnaia berbagi cerita soal sektor favorit dan paling menantang di sirkuit Mandalika.
Pembalap tim Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia membeberkan sektor terfavorit dan tersulit dari sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), jelang MotoGP Mandalika 2024. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri sesi konferensi pers kemitraan teknis Shell Advance dan Ducati Corse pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024 siang WIB. Dalam acara yang digelar di Jakarta itu, Bagnaia menyempatkan diri bertemu dengan awak media sebelum terbang ke Lombok sebagai persiapan menghadapi MotoGP Mandalika 2024 pada 27 sampai 29 September tahun 2024 nanti. Dalam momen itulah Bagnaia membocorkan mengenai hal yang ia sukai dan paling menantang di sirkuit Mandalika. Ternyata, Bagnaia sangat menyukai sektor 2 alias dari tikungan ke-5 hingga jelang memasuki tikungan ke-10. Alasannya sederhana, di sektor tersebut dia dapat melaju sangat cepat. Bagnaia merasa bisa memaksimalkan potensi kekuatan Desmosedici saat melintasi sektor 2 di sirkuit Mandalika tersebut. Lalu untuk yang paling sulit, Peko julukan Bagnaia merasa 2 tikungan terakhir menjadi yang paling menantang karena membutuhkan usaha ekstra, terutama soal pengeraman. Saya menyukai sektor 2 di sirkuit Mandalika karena sangat cepat. Untuk yang tidak saya sukai, mungkin 2 lap terakhir karena itu sulit sehingga ada tantangan tersendiri. Tetapi, tentu saya akan coba taklukkan, kata Bagnaia, saat hadir di konferensi pers kemitraan teknis Shell Advance dan Ducati Corse, di Senayan, Jakarta, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Jelang menghadapi MotoGP Mandalika 2024, Bagnaia sendiri sejatinya memiliki modal yang baik. Sebab meski di akhir pekan lalu, yakni di MotoGP Emilia-Romagna 2024, ia gagal finish, setidaknya Bagnaia memiliki kenangan manis di sirkuit Mandalika. Pada musim lalu, Bagnaia keluar sebagai pemenang MotoGP Mandalika 2023. Kini ia pun menargetkan hal yang sama, bedanya ia mau mengawali balapan dari posisi yang lebih baik karena musim lalu ia harus berjuang keras dari posisi ke-13. Pada musim lalu saya kesulitan mengawali balapan karena memulainya dari posisi ke-13. Namun, saat balapan pada minggunya kami berhasil melakukan hal hebat dan memenangkan balapan. Itu benar-benar balapan yang luar biasa, sambung Bagnaia.